يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. رواه ابن عدي عن جابر. Orang yang paling jauh dari orang yang paling jauh di dalam seorang yang alim adalah keluarganya dan tetangga-tetangganya. Diriwayatkan dari Ibnu Adi dari sahabat Jabir. Orang yang paling jauh dalam atau di seseorang yang alim adalah keluarga dan tetangga-tetangganya. Ini ungkapan menjadi sebuah fenomena. Jadi ada orang yang alim, orang yang saleh, orang yang ilmunya banyak, gitu ya. Gak usah jauh-jauh deh. Misalnya bapak, ya, bapak di rumah kan yang paling tua, ya. Bapak di rumah kan yang paling tahu. Kalau dalam kategori seorang bapak dibandingkan anak-anaknya adalah yang paling tahu. Ya, ini kalau gambarannya di tempat kita biasa. Ketika bapak paling tahu, gitu ya, apakah di situ bapak bisa mengajarkan anaknya dari A sampai Z? Kan enggak. Walaupun bapak tahu semuanya, gitu ya. Begitu juga dengan orang yang alim. Ketika dia masuk dalam sebuah komunitas, nggak usah jauh-jauh komunitas masyarakat, di rumahnya aja. Di rumahnya aja. Kenapa yang paling jauh adalah keluarganya? Karena kenapa? Seorang alim itu di keluarganya hal yang biasa, ya, hal biasa. Oh, bapak kamu orang pintar ya? Iya. Tapi sepintar-pintar bapaknya, anaknya itu belajar sama orang lain, betul nggak? Iya. Sepintar-pintar ibu, sepintar-pintar bapak, gitu ya, tetap yang namanya anak itu belajarnya sama orang lain. Loh, kenapa begitu? Makanya di sini dibilang azhadun nas fil alim. Di dalam seorang ulama, seorang alim, biasanya kalau dalam sebuah tempat ataupun rumah, ya, yang paling menjauh itu adalah keluarganya. Ya, karena kenapa? Ini hal yang lumrah. Ya, seorang anak akan merasa sungkan. Seorang anak, bapak biasa di rumah, gitu ya, udah sering lihat, gitu ya. Tapi kalau bagi seorang yang alim, bagi orang yang ngelihatnya dari jauh, gitu ya, itu sangat menghormati, dia tak dekat. Orang yang jauh, dia tahu diri seorang ulama, dia akan mendekat. Karena kenapa? Karena yang dia lihat adalah kebaikannya. Tapi kalau seorang bapak di rumahnya, gitu ya, kan semuanya pada tahu hal yang biasa, gitu lah ya. Sama bapak udah biasa di rumah. Ya, udah biasa di rumah. Jadi intinya ini dikatakan biasanya seseorang yang di dalam rumah itu dia adalah seorang yang tahu ataupun orang yang alim, itu sama anak-anaknya jauh bukan dalam arti jauh hubungan, tidak mau belajar sama bapaknya. Karena kenapa? Ya mungkin karena alasannya bapaknya galak, karena mungkin bapaknya bagaimana, dia lebih mau coba kalau bapak perhatiin dia, anak di rumah biasanya kalau sama gurunya itu lebih takut daripada sama orang tuanya. Lebih dulu gurunya takut sama orang tuanya.
Giliran orang tuanya dia berani, oh enggak ah. Tapi kalau coba sama gurunya di kelas nggak ada yang berani. Ya, itu gambaran yang paling simpel. Ya, sesungguhnya seseorang dalam sebuah komunitas nggak dikenal gitu, dijauhin sama sekitarnya. Karena kenapa? Mereka menganggap itu hal biasa. Karena sering ketemu, gitu ya, sering tahu, sering makan bareng. Sama kayak kita. Kita punya teman nih dalam satu angkatan, satu kamar. Kita anggap dia biasa. Ya. Tapi pada hakikatnya di antara yang kumpul dalam satu kamar itu pasti ada yang lebih alim, ada yang lebih pintar, gitu loh. Jadi sama kayak kita di kelas, kita punya teman pintar, tapi kita anggap dia biasa. Gitu. Karena kenapa? Ya namanya satu angkatan, ya namanya satu kelas, ya namanya satu kamar, biasa aja. Tapi bagi orang lain yang benar-benar taunya itu adalah cuma kebaikan orang alim itu, maka dia menghormati. Ya. Jadi ini sebagai sebuah ungkapan hal yang biasa, seorang alim atau ulama itu tidak digubris sama orang sekitar. Karena kenapa? Karena mereka menganggap itu biasa. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Itu gambarannya, gitu ya.